Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajar di sini, guys. Ehm, saya punya PR untuk nge-review Seeking Combat ya, guys ya. Ini punten baru kita review. Ini tuh keluar di bulan Maret. Maret tanggal 1 kalau nggak salah, seingat saya ya dulu. Keluar di tanggal 1 dan sebenarnya ini udah syuting beberapa kali. Sudah syuting beberapa kali dan saya ada sedikit beberapa kali revisi ya dari segi em, narasinya ya, ada segi narasinya. Jadi mungkin kali ini singkat aja, saya tidak ingin berlama-lama, tidak ingin kemana-mana, langsung aja ke produknya aja. Seperti ini untuk Seeking Combat. Seeking Combat ini punya DNA dari Seeking Vanguard juga ya. Punya struktur body rotor yang menurut saya sama persis dengan Seeking Vanguard. Vanguardnya yang generasi pertama, bukan generasi yang baru saya review kemarin. Itu yang generasi terbaru yang Saltwater ya. Jadi ini punya DNA sama seperti Vanguard. Kebetulan ini size 1000, ini size 500. Terus bagaimana untuk ukuran 800? 800 saya rasa itu masih punya ukuran sama kayak 500 karena umumnya reel 800 dan 500 itu imut-imut kayak gini yang mungkin daya tampung talinya dia nanti sedikit lebih besar dari diameternya. Untuk tes kriuknya bagus ya. Tes kriuknya bagus, putaran juga halus, rasio 5,2:1 dengan spesifikasi 41 true ball bearing. Semuanya bisa ditemukan ya. Seeking memang banyak line up-nya, cuma buat teman-teman yang mau beli ini sementara saat ini masih sold out, kecuali kalau ada nanti saya update di kolom deskripsi ya. Memang saat ini di bulan Juli 2024 ini kosong ya, stoknya habis. Di bagian drag knob-nya dia sudah ada rubber seal. Di bagian spoolnya dia sudah menggunakan safety clip bahan kuningan, menggunakan advent clicker system, dan untuk drag washernya ini berjumlah satu pasang. Mungkin hanya satu pasang karena ini size kecil, jadi harap maklum. Untuk kekuatan drag kalian asumsikan sendiri aja. Dia sudah menggunakan one way clutch system juga tanpa jeda. Sudah menggunakan screw in power handle. Untuk handle gagangnya pakai bahan karet. Ini tangkainya aluminium. Di bagian penutup handle cap sini belum ada rubber seal. Di bagian handle juga tadi belum ada rubber seal. Ya, jadi rubber seal hanya ada satu di bagian drag knob depan. Clicker advent ya. Main shaft ya menyesuaikan ukuran. Line roller sudah menggunakan bearing. Line roller ini sudah menggunakan bearing. Sebenarnya ini syuting ketiga kali ya, karena obrolan sebelumnya saya sebenarnya ingin mengungkapkan sesuatu tapi ya sudahlah, skip. Jadi kita kembali ke produk aja. Khusus di produk aja. Ini ya, sudah menggunakan ball bearing dan satu bushing, jadi ada dua. Untuk bagian lever kicknya atau bell spring guide-nya ini sudah menggunakan bahan besi. Nah, seperti ini. Sudah menggunakan bahan besi ya. Nah, kalau di Vanguard sebelumnya kan, di Vanguard yang terbaru, saya ada sedikit kaget pas buka karena memang belum pernah ngebuka sama sekali ya. Sejak ada di sini saya fokus untuk promosi dulu ya. Fokus untuk promosi, belum saya review. Dan dia di bagian spring guide-nya ada mungkin sedikit satu kekurangan di bagian ujung pangkal spring guide-nya itu pakai plastik. Seperti ini rotornya. Untuk ukuran 500 ini cenderung dan terhitung keras ya. Untuk ukuran 500 karena di Seeking Vanguard sendiri itu saya rasa memang luar biasa ini. Kuat banget ya di generasi pertama. Sama di titanium khususnya. Itu keren. Terus udah sampai rotor, udah bahan grafit ya. Buat teman-teman suka saya terima komen, "Bang, bahannya apa?" Bahannya grafit ya, karena untuk reel-reel zaman now itu grafit. Kalau teman-teman masih menganggap ini plastik, mungkin ya. Karena sebetulnya yang plastik itu kayak reel-reel murah tuh yang spoolnya masih plastik tuh. Atom. Nah, itu yang bahannya plastik. Kalau reel-reel sekarang itu udah zaman ya sekarang lah ya. Di era modern ini udah pada pakai grafit dan bagus-bagus ya. Bahkan udah pada move ke karbon sebetulnya. Nah, ini belum ya, ini masih grafit seperti ini. Padat banget ya.
Keren kan? Makanya saya suka banget sama generasi ini nih. Kenapa si Kings itu memberikan apa ya, spesifikasi max dragnya tinggi ya? Karena untuk secara struktur ini di tulang ini padat banget ya. Padat banget, jadi insya Allah kuat ya. Seperti ini untuk one way-nya. Di sini sudah disupport juga sama satu bearing. Oh ya, bearing dan roller tadi terbuka, bearing di sini tertutup ya. Bearing di bagian pinion tertutup, satu one way juga. Sama giginya atau pinion gearnya pakai bahan kuningan ya, bisa dibilang kuningan. Untuk bahan gear pasti ya, udah bisa dipastikan ini pakai bahan apa namanya, zinc ya, umum. Untuk di bagian dalam sebenarnya ini keintip sih, cuma biar kebuka semua aja ya. Enak sebetulnya kalau kebuka semua, bisa kelihatan. Ini udah keintip pakai bearingnya, bearing terbuka di bagian main gear kanan kiri ya. Main gear kanan kiri. Saya coba buka dulu. Nah, ini ya. Di bagian main gear dia pakai bearing yang terbuka. Nah, seperti ini. Di bagian sana juga terbuka ya. Itu bearingnya terbuka, ini juga terbuka. Jadi yang tertutup hanya di bagian pinion gear aja. Untuk land roller dia masih terbuka, ada satu bearing dan satu bushing. Oke, seperti ini untuk si King Combat-nya buat teman-teman. Size 500 dan 800 saya rasa sama untuk ukurannya. Mohon maaf baru bisa kita reviewkan. Beberapa saran mungkin kalau dari saya pribadi ya, ini kan dibanderolnya di harga 200.000. Sedangkan persaingan real zaman sekarang itu cukup ketat, cukup tinggi. Mungkin saran dari saya ini sudah bisa, semoga ya, semoga jika HPP-nya memadai, ini upgrade ke bearing tertutup dan rubber seal di bagian power handle sama drag knob. Minimal sama kayak si Vanguard yang SW yang terbaru. Nanti kedepannya kalau si King Combat ini restock. Jadi buat teman-teman yang udah punya, ini enak banget, putaran halus banget, ringan, 167 gram tadi kita timbang. Terus sudah dengan teknologi terbaiknya, power handle sama one way clutch. Terus udah itu aja sih. Sama kayak reel-reel yang lainnya, bisa dipakai di mana? Casting boleh, main udang boleh, apapun dengan teknik microfishing atau teknik ultralight ya. Ini bisa digunakan di reel spinningnya. Untuk combat dengan motif army memang didesain seperti itu karena supaya lebih tangguh lagi ya. Dia combat dengan motif army. Nah, untuk selera tergantung teman-teman, ada yang suka, ada yang enggak. Seperti itu dari saya, izin benar-benar singkat padat. Saya Fajar di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.